Halo teman-teman Pacitanku. Kali ini dalam rubrik ngopi akhir tahun kemarin, tahun 2019, tepatnya tanggal 13 sampai 15 Desember, tim pacitanku.com berkesempatan diundang dan bertemu dengan para influencer dari 38 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. Kami dari Pacitanku berkesempatan untuk menyampaikan sedikit banyak kisah pengalaman tentang bagaimana mengelola Pacitanku ini dari nol tahun 2013 sampai saat ini, sekitar 6 tahun kita berkutat dalam bersosial media. Tentunya kami terus berharap dengan adanya Pacitanku ini Kabupaten Pacitan semakin berkembang, semakin maju, dan rakyatnya semakin sejahtera. Seperti itu. Kita lihat bagaimana keseruannya dalam video di Buang Sayang berikut ini. Ada yang pernah ke Pacitan? Ada yang pernah? Ada ya? Ya, salah satu yang terkenal adalah Pantai Klayar ya. Mungkin pernah dengar ya. Karena itu juga sering dinyanyikan oleh Didi Kempot. Didi Kempot ya. Ada lagunya juga ya. Jadi berawal dari situ, saya kemudian ketika pulang kampung ke Pacitan, saya menulis tentang wisata. Saya foto tempat wisata, Grogol, Pantai Klayar dan sebagainya. Lalu saya tuliskan ke website ya, pacitanku.com ini. Ternyata kok banyak yang lihat gitu, banyak yang kemudian share tulisan tersebut. Akhirnya ya udah, saya bikin akun sosial medianya nih. Ada yang pertama itu Facebooknya, yang portal Pacitanku itu, makanya namanya agak beda dengan yang lain. Facebooknya laris, kemudian saya bikin Instagramnya, Twitternya, dan YouTube-nya terakhir. Dari hal ini ternyata saya bisa mengerti bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah adalah mempromosikan wisata kita, mempromosikan wisata atau budaya kita dalam promosi digital seperti itu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah followernya sudah sekitar 77.000 untuk yang Instagram, kemudian yang lainnya Facebook 33.000 sekian dan sebagainya. Ini. Jadi awalnya bikin ini tuh hanya iseng-iseng ya, ternyata sekarang sudah jadi media mainstream. Sekarang tidak hanya wisata yang kita posting di website kita, ada juga berita-berita umum, dan yang salah satunya adalah bencana. Di daerah saya itu kan kebetulan sering terjadi bencana, bahkan tahun 2017 kemarin terjadi bencana besar. Lah kemudian dengan media sosial yang kita punya, kita membantu masyarakat mengedukasi bagaimana sih kalau kemudian bencana itu apa yang harus kita lakukan. Jadi bencana itu bukan hal yang tabu, karena kita hidup di daerah bencana, maka kita harus melakukan langkah mitigasi. Nah, di sini adalah peran dari media sosial itu. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana. Baik, itu yang ingin saya sampaikan terkait Pacitanku. Nah, sekarang kita masuk ke, nah ini webnya ya. Ini webnya, silahkan nanti ini di follow ya. Kalau ke Pacitan juga bisa mampir. Nah, ini webnya. Kemudian, nah ini penting sekali bahwa promosi digital itu jika pariwisata atau budaya kita berkembang ya. Kita memasuki salah satu era di mana ruang dan waktu itu tidak terbatas lagi gitu ya. Kita bisa menembus ya, kayak awan super jadinya. Jadi kita bisa melakukan apapun dengan satu gadget di tangan seperti itu ya. Maka mau tidak mau kita harus menggunakan media sosial itu hal-hal yang positif. Salah satu yang kemudian kita sudah lakukan dan insya Allah akan terus kita lakukan adalah mempromosikan wisata di Pacitan. Teman-teman semua, di Pacitan itu ada 77 pantai, 105 gua, dan itu semua belum dieksplor ya. Ada beberapa yang sudah dikelola Pemkab itu sekitar 19 saja. Jadi ada sekian puluh pantai, gua, dan juga potensi bencana yang besar di Pacitan. Nah, itu sebenarnya membutuhkan tangan-tangan kreatif bagaimana mengemas promosi digital yang menarik di daerahnya masing-masing. Kalau saya di Pacitan seperti itu. Nah, ini contoh ya. Bahkan salah satu dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata menggunakan pariwisata atau media sosial untuk kemudian disertasinya. Dan hasil disertasinya adalah merekomendasikan para profesional pariwisata dan pemerintah promosi melalui media sosial. Jadi saya berharap dengan berbagi ini, teman-teman yang di sini, yang di daerahnya, saya kira di Jawa Timur ini semua daerah memiliki potensi ya, potensi budaya, potensi wisata, potensi apalagi
kuliner ya, pasti ada. Dan itu membutuhkan kita orang-orang yang kemudian sehari-harinya bergelut dengan gadget untuk kemudian mempromosikan semuanya itu seperti itu. Nah ini sudah ini contoh ini yang literaturnya ya. Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya apa? Jadi ketika kita memposting sesuatu, misalnya tentang pantai A, gitu, otomatis itu kan jadi sarana penyebaran informasi seperti itu. Contoh ini adalah salah satu pantai di Pacitan. Yang ini sebelah kiri fotonya ya, namanya Pantai Soge. Pantai Soge itu kalau diibaratkan ya mirip sedikit lah dengan Great Ocean Road ya. Mirip sedikit namanya, mirip sedikit Great Ocean Road di Australia. Ada yang posting ini di Instagram Pacitanku, kita repost, ternyata like-nya banyak. Nah dari situ kemudian kita bikin konten YouTube-nya. Ya. Ini YouTube ya. Nah, ini kok diperbesar judulnya, tak buat clickbait ya. Judulnya Pantai Soge yang mirip Great Ocean Road. Nah, kita bikin konten YouTube-nya, kita explore di situ, harga tiketnya berapa, kemudian fasilitasnya apa saja, cara kesana bagaimana, kita masukin ke YouTube. Lalu kemudian ternyata netizen itu, ya memang netizen itu maunya itu ini ya, akhirnya kita bikin harga tiket semua tempat wisata di Pacitan. Ini harga tiket ya, ini nggak terlalu kelihatan ya karena kecil. Ini masing-masing harga tiket di wisata di Kabupaten Pacitan. Nah ternyata dari postingan-postingan di Instagram itu kita bisa create untuk kemudian menyebarkan informasi dan sekaligus sumber informasi. Apalagi sekarang dengan adanya platform media sosial yang semakin kita menikmati itu kita bisa memberi kabar kepada teman-teman kita. Nah itu namanya menyebarluaskan informasi dari mulut ke mulut. Kemudian di sana ada pantai bagus dan kita bisa kapan mau ke sana seperti itu. Nah itu gunanya salah satu media sosial. Dari sini ternyata bisa mengundang kunjungan wisata. Saya akan di contohnya yang kedua. Nah ini teorinya tadi ya. Saat ini banyak sekali platform media sosial yang mengupas berkaitan dengan trik dan trip berwisata. Dan pengaruhnya adalah hampir setiap orang memiliki akun media sosial yang saling terhubung satu sama lain. Jadi ketika ada satu pantai, kemudian teman-teman bisa saling berinteraksi dengan teman-temannya, itu jadi salah satu sarana promosi efektif untuk wisata tersebut. Seperti itu. Ini saya ingin sedikit bercerita ya. Tahu Pantai Klayar ya? Pantai Klayar itu adalah salah satu pantai yang sampai hari ini di Pacitan adalah menyumbang pendapatan asli daerah terbesar. Kalau tidak salah 20 miliar tahun, itu terbesar ya. Bagi Pacitan, tapi nah, ternyata awalnya itu adalah berasal dari postingannya almarhumah Ibu Ani di Instagram tahun 2013. Waktu itu Pak SBY masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Bu Ani posting foto ini dan ternyata banyak sekali, dan setelah itu Pak SBY karena masih presiden langsung kemudian membuat kebijakan pembangunan digencarkan. Salah satu fokusnya adalah Pantai Klayar ini. Lalu setelah itu disambung dengan ini videonya Pak SBY waktu itu, beliau bikin konten dan timnya kunjungan ke Pantai Klayar. Nah setelah itu Oktober 2013 ya, setelah itu setahun kemudian pendapatan Pantai Klayar itu jadi salah satu lumbung kerang pendapatan terbesar dari sektor pariwisata di Pacitan sampai saat ini. Nah itu ternyata berkat promosi endorse dari orang-orang penting itu, dan itu adalah fungsi dari media sosial yang kita miliki. Terbaru dan belum lama berkat salah satu YouTuber juga, Gofar Hilman ini, Didi Kempot, the good father of broken heart ya. Didi Kempot di endorse Pemkab Pacitan waktu tahun 2015 untuk membuat lagu Pantai Klayar ya. Lagunya tetap lagu ambiar sih, tapi dari situ ternyata bisa menarik juga minat wisatawan untuk kesana dengan nyanyi lagu Pantai Klayar ya. Ini salah satu liriknya. Dan ternyata luar biasa efek-efek dari YouTube, kemudian Instagram dan sejenisnya bagi perkembangan wisata di Pacitan seperti itu. Itu manfaat yang pertama, teman-teman semua. Jadi jangan anggap remeh, media sosial saat ini ternyata sangat efektif. Sehingga seharusnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota itu menggandeng para influencer untuk mempromosikan budaya mereka, mempromosikan pariwisatanya seperti itu. Nah ini di Pacitanku karena sekarang itu yang
ternyata setelah diamati konten-konten yang menarik itu yang ada angka-angkanya. Kemudian kita bikin konten top 15 wisata Pacitan. Ini diposting di Instagram. Nggak tahu kalau kata Mas Afrizal ini masuk bed apa good ini? Desainnya, karena saya bukan ahli desain. Ya, kita bikin konten top 15 wisata Pacitan itu kita posting di Instagram. Dan ternyata lumayan viral di Pacitan. Ya. Viral di Pacitan, banyak yang like. Kemudian kita bikin lagi konten YouTube-nya. Kita bikin konten YouTube-nya di Jawa Timur ya, di Pacitan ya. Nah ini YouTube-nya, kemudian kita bikin artikelnya nih di web. Jadi satu urutan gitu, jadi Instagram, kemudian YouTube-nya, ini artikelnya panjang gitu. Dan ternyata yang share juga lumayan banyak. Ini tadi pemandangan Pantai Soge dari atas ya, kayak gini pemandangannya. Itu manfaat yang pertama ya, kita bisa menyebarluaskan informasi yang kita miliki di media sosial. Oke, yang kedua, jadi dengan media sosial itu kita dalam konteks show of local tourism, promosikan wisata lokal, ternyata melalui komunikasi dua arah ini para pelaku bisnis, pemerintah, instansi dapat mengetahui dengan segera umpan balik yang diberikan oleh wisatawan ataupun publik terkait informasi kondisi jalan atau tempat wisata atau terkait dengan layanan yang diberikan. Nah, misalnya contoh ya, nah ini pada waktu liburan, karena memang Pacitan itu yang pertama adalah wisata, kedua budaya, yang ketiga bencana. Sering terjadi longsor di sana itu. Ya. Kita posting video longsor, foto longsor. Dan ternyata waktu itu langsung dishub dan instansi terkait langsung digerak untuk kemudian membereskan material longsor ini, karena waktu itu momen libur akhir tahun kalau nggak salah seperti itu. Jadi dengan adanya kita memposting hal-hal terkait kearifan lokal di media sosial itu, ternyata itu juga bisa bermanfaat untuk sebagai komunikasi dengan instansi terkait, instansi pariwisata dan sebagainya, untuk melakukan feedback atau umpan. Pernah lagi nih kita posting jalur ke Klayan itu waktu itu masih sempit sehingga bis tidak boleh masuk. Tapi karena wisatawan banyak dan mungkin juga mereka tidak tahu aturan itu karena dibuat mendesak, dan ternyata mereka membaca tulisan ataupun postingan di Instagram kami. Kalau Instagramnya postingannya belum tak screenshot di sini, bus jarang masuk sehingga akhirnya mereka membatalkan untuk ke Klayan. Itu informasi yang kemudian menjadi salah satu komunikasi untuk di media sosial. Nah ini contoh lagi ya. Di sini kayak gitu Pacitan tuh, longsor, banjir, tapi juga pantainya bagus-bagus, masih perawan-perawan, masih bagus-bagus, dan juga kulinernya banyak juga. Nah ini contohnya, kita bikin before after kayak gini. Ini beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan di media sosial kita. Oke, lanjutnya yang ketiga, nanti saya sedikit aja masih kurang satu, persepsi dan emosi. Jadi platform media sosial berpotensi besar memberikan efek signifikan bagi persepsi dan emosi wisatawan. Misalnya mereka dibuat selama pelayanan wisata di Pacitan itu mereka menyenangkan, udah makannya murah, kemudian jalan kesananya enak, terus wisatanya bagus, pasti mereka akan menuliskan review yang menarik juga. Sebaliknya ketika pelayanannya kurang maksimal, harganya mahal, kalau bahasa di Pacitan itu harganya gintol atau dinaikkan, ditinggikan harga kulinernya, itu juga menjadi salah satu persepsi yang buruk bagi wisatawan. Nah ini contoh tadi ya, terkait tadi. Ini adalah salah satu jalur terbesar di Pacitan, jalur terbesar yang berdampingan dengan Sungai Grindulu, ya. Dan ternyata ketika kita posting ini tuh banyak orang yang kangen, orang-orang yang sudah kerja di luar negeri, orang Pacitan yang dulu itu kangen, wah, iku mbiyen dalanku aku nyeblok ning kono, iku mbiyen dalanku aku mbiyen ketemu mantan misalnya kayak gitu. Dan ternyata itu hal yang menimbulkan emosi bagi yang membacanya, sehingga mereka menuliskan komentarnya di situ. Itu fungsinya. Bahasa lebih kerennya sebenarnya dengan hal seperti ini semakin membuat kerinduan kita akan kampung halaman semakin membuncah. Membuncah itu apa ya, Mbak? Ya. Oke, yang terakhir kayaknya branding dan pemasaran. Jadi kelebihan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan wisata itu adalah untuk meningkatkan brand awareness destinasi wisata, mengenalkan wisata agar dapat dengan mudah dicari orang, ya.
biasanya masing-masing kota itu ini saya kira sudah dijalankan ya, apalagi pemerintah saat ini sudah gencar untuk kemudian membuat promosi wisata secara maksimal. Misalnya kalau di tempat saya itu brandnya adalah Pacitan The Paradise of Java. Ini kalau Surabaya namanya apa Pak? Surabaya. Ayo apa yuk? Ayo apa? Sidoarjo apa Mbak? Brandnya Mbak? Brand kotanya? Pesona Delta, Pesona Delta. Kalau Jember apa Mas? Madura apa Mas? Pancarok. Saya kira masing-masing daerah sudah memiliki brand masing-masing dan itu sebenarnya menarik ya. Itu brand, itu fungsi media sosial juga bisa mengenalkan wisatawan untuk lebih mudah mengenalinya. Pacitan sebenarnya sebelum ada brand The Paradise of Java, Pacitan dikenal dengan kota 1001 gua. Ada juga Pacitan kampung halaman SBY. Beberapa hal yang melekat itu yang kemudian memudahkan wisatawan untuk ya ketika ada orang luar kota main nang ndi kowe, main Pacitan. Oh, main SBY ya, kayak gitu kan. Mesti terframe-nya kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, kita di Pacitanku juga bikin, bahkan kita buat produk kaosnya. Ayo piknik Pacitan dan bangga Pacitan. Nah, mirip Bangga Sidoarjo ya Mbak. Ini baru Mbak, ini brandnya Mbak. Bangga Pacitan. Nah, itu saya kira yang perlu. Nah, ini satu lagi budaya di Pacitan namanya Festival Rontek. Kalau di Jember ada Jember Night Carnival ya. Rontek sudah berjalan dan alhamdulillah itu juga menjadi salah satu rujukan wisatawan untuk ke Pacitan. Jadi Rontek itu pakai bambu itu, tetek itu, kemudian dibuat festival seperti itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini sebagai motivasi untuk kita bersama bahwa lakukan sesuatu dengan cinta. Saya mencintai Pacitan sehingga saya melakukan sesuatu dengan apa yang bisa saya lakukan untuk kemudian promosikan Pacitan agar menjadi lebih terkenal, lebih baik lagi seperti itu. Saya kira itu Mbak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan berikan dong untuk Mas Dwi. Oke, terima kasih Mas Ami. Pacitanku ini awalnya memang saya sendirian. Kita diiseng-iseng itu. Saya kuliahnya di luar kota. Kalau saya pas pulang, saya ingin tombok kangen istilahnya kalau pas di perantauan itu. Akhirnya saya bikin tulisan, saya upload di website itu. Cuman karena memang semakin berkembang, kemudian juga secara bisnis juga mungkin semakin berkembang juga, mau tidak mau kita harus bikin tim. Lalu kemudian ada teman-teman yang gabung, salah satunya Mas Sultan, ini mungkin bisa berdiri Mas. Ya, ini salah satu admin di Pacitanku. Kita ada 5 orang Mas, ada 5 orang, ada yang marketing, ada yang YouTube, dan kalau saya masih quality control di websitenya seperti itu. Jadi semua tulisan masih saya sharing di saya seperti itu. Tetapi yang lainnya sudah ada Mas Sultan, ada 3 orang lagi di sana. Saya berharap juga teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kita mulai eksplor deh, ya. Saya di Pacitanku juga sering posting hal-hal yang menarik unik tentang Pacitan. Misalnya ada sayur kalaan di Pacitan itu. Mungkin kalau buka YouTube-nya baru kita posting 3-4 hari yang lalu, kita eksplor kuliner sayur kalaan, sayur khas Pacitan. Kemudian dialek Pacitan, ya. Dialek Pacitan itu kita juga sering posting, misalnya kata-kata oraritek, gigol, itu kan bahasa khas Pacitan. Nah, kita posting di situ. Harapannya apa? Harapannya menimbulkan emosional bagi masyarakat Pacitan, utamanya bagi mereka yang merantau, ya. Merantau di kota lain. Saya kira itu Mas, ya. Tetap harus ada tim Mas, nggak bisa mau sendirian kan. Awalnya mungkin bisa sendirian kalau masih kecil. Ya ini masih kecil juga sih sebenarnya. Masih kecil, tapi kita pelan-pelan akan mencoba mulai memasuki fase baru yang lebih serius seperti itu. Saya kira itu.